Kami menarik hikmah dari kasus korban Agus melalui Yayasan Novi yang dimulai dulu dengan baik. Selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan. Saya kembalikan ke Ibu NP kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan. Konflik yang terjadi di tubuh Yayasan Peduli Kemanusiaan yang melibatkan Pratiwi Novianti dan Gary Julian sampai kini masih menuai perhatian publik. Hubungan keduanya tidak hanya renggang, tetapi juga sudah di persimpangan jalan. Terakhir, kubu Novi menuding Gary diduga telah melakukan penggelapan dana yayasan senilai 100 juta rupiah yang diambilnya dari rekening yayasan tanpa sepengetahuan pengurus yayasan. Konflik panas yang membuat citra yayasan juga ikut tercoreng menarik pakar audit keuangan, yakni Iskandar Sitorus, yang menyarankan perlunya ada audit eksternal untuk memastikan apakah ada atau tidaknya penyimpangan. Dan yang menarik, dari komentar Sekretaris Pimpinan Indonesia Audit Watch itu tidak hanya berlaku pada Yayasan Novi, tetapi juga yayasan lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan. Namun menjadi lumbung penggelapan dana sosial yang diduga dimiliki oleh anggota DPR dan pejabat di instansi pemerintah. Tetapi kami yakin bahwa perhatian publik ini tidak hanya terkonsentrasi pada Yayasan Novi yang terdekat saja. Tidak seberapa sebenarnya persoalan pada Yayasan Novi ini ketimbang persoalan puluhan yayasan-yayasan milik anggota DPR RI yang menerima CSR-nya Bank Indonesia yang nilainya triliunan. Nah, saran kami agar konsentrasi atau kekuatan netizen Indonesia memberikan perhatian pada kinerja-kinerja Yayasan Indonesia lebih lagi ditarik ke arah uang rakyat yang digunakan oleh orang-orang yang berjubahkan yayasan. Contoh pada kasus dugaan korupsi CSR-nya Bank Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan, ini mungkin entry persoalan Yayasan Novi ini untuk membawa masyarakat Indonesia melek terhadap kinerja yayasan yang ada di Indonesia. Baik itu yang kinerjanya sangat buruk, dan mungkin baik. Yang kita sayangkan nanti adalah energi masyarakat atau netizen plus 62 tersita hanya pada satu yayasan semata. Kita berharap agar ini bisa kita konsentrasikan, publik menjadi ikut mengawasi uang-uang rakyat yang bersumber dari APBN dan atau APBD yang dialokasikan ke yayasan-yayasan. Belajar dari kasus Yayasan Novi, kita akan bisa memberikan andil terhadap perubahan kinerja yayasan-yayasan yang ada di Indonesia ini. Persoalan bahwa yayasan itu bisa dikoreksi dan diaudit itu sangat bisa. Baik dari unsur dalam maupun dari masyarakat yang berperan di yayasan itu. Seperti saya pernah menyumbang 100.000, maka saya berhak untuk meminta dilakukan audit. Konsekuensinya timbul anggaran besar untuk melakukan audit. Hanya itu saja. Kami menarik hikmah dari kasus korban Agus melalui Yayasan Novi yang dimulai dulu dengan baik. Sekarang kondisi seperti saat ini, kami berharap agar netizen plus 62 juga membagi hatinya, mencermati yayasan-yayasan lain yang berperilaku menyimpang, yang buruk, yang mungkin sumber anggaran atau pendapatannya dari APBD atau APBN atau dana-dana lain seperti CSR-nya Bank Indonesia. Kita tahu juga bahwa bukan hanya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan CSR. Mungkin saja ada lembaga lain milik negara yang mengeluarkan CSR. Bagaimana mungkin perseroan terbatas yang diwajibkan mengeluarkan CSR, masa Bank Indonesia yang tidak memproduksi dan mempunyai keuntungan harus ada CSR? Ini kan akal-akalan. Tapi apapun itu, kita harapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi sesegera menuntaskan persoalan ini. Kan yayasan itu umumnya dimulai dengan pendiri, pengawas dan atau pengurus atau penasihat. Itu sistem atau mekanisme di umumnya. Tapi ada juga yang tidak sesempurna itu.
Nah ini bisa nanti kelihatan pendiri kok jadi pengurus, pendiri kok jadi ini. Itu sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik, yang dirikan aja. Ya pengawas saja, ya pengurus saja. Jangan malah mendirikan yayasan dengan motivasi katanya sosial, tapi ngarepkan gaji di dalamnya. Terkecuali orang-orang yang memang menghabiskan waktunya untuk kegiatan yayasan itu. Intinya, niat mendirikan kebaikan, jangan pula hendak mendapatkan imbalan. Itu intinya. Tetapi kalau kemudian disimpangkan, kan kita bisa kontrol. Contoh seperti itu yang kita harapkan Netizen Plus 62 bisa memberikan sumbangsi, tidak hanya terbatas pada pemikiran hanya untuk Yayasan Novi yang sempat dipimpin Novi, tapi harus yayasan lain-lainnya yang banyak di Indonesia. Begitu kira-kira. Perselisihan yang terjadi di antara Novi dan Gary seperti bom waktu yang tinggal menunggu siapa yang akan lebih dulu memantik ledakan dahsyat. Mengingat dalam berbagi kesempatan, keduanya tidak lagi segan untuk saling serang. Novi bahkan mengungkit kepemimpinan Gary selaku ketua yayasan yang menurutnya tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya. Berbeda dengan dirinya saat masih menjadi ketua yayasan yang bersih dan taat aturan. Mendapat serangan dari Novi membuat Gary angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia akan mengaudit yayasan. Lantas, benarkah langkah Gary mengaudit karena ditantang oleh Novi? Tiba-tiba saya itu menjabat jadi ketua yayasan 3 tahun dari 2021. Terus selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan seperak pun. Ya, boleh dipastikan, boleh dibuktikan juga. Nggak ada sama sekali. Dengan tiba-tiba terjadi seperti ini, agak kaget juga. Dan nominalnya buat saya luar biasa. Nominalnya luar biasa. Ya, dan tidak ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ngomong dulu sama pembina, atau ngomong dulu sama wakil pembina, atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu nggak ada sama sekali. Ini yang dimaksud oleh pendiri ya yayasan, yaitu Teknopi. Kenapa Mas Gary setega itu mengacak-ngacak yayasan? Artinya, semenjak Mas Gary kemudian menjadi ketua yayasan, hal-hal yang tidak diarahkan atau tidak melalui surat penunjukan kepada Mas Gary itu dia lakukan gitu. Bagaimana kemudian pihak yayasan nggak nyuruh nih nyari ibu korban, terus karena anaknya aman di yayasan, dan ada dokumen yang kemudian ibunya itu menyerahkan ke yayasan untuk dirawat. Kemudian pihak Polres Metro Bekasi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah apapun terhadap ibu korban ini. Tiba-tiba di media Mas Gary berstatement bahwa dia diminta untuk membuat sayembara, gitu teman-teman. Makanya kami penting mengklarifikasi itu ya Pak, ya, ke Polres. Kami sampaikan apakah benar ada sayembara. Polres Metro Bekasi menyampaikan tidak pernah ada sayembara. Saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai gitu. Sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Gary selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Gary, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah. Lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya, gua harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri, dan gue nggak mau perpanjang aja. Tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, misalkan dana donasi ke NTT, tentu pihak yayasan nggak bisa melakukan itu karena nggak ada datanya.
Pernyataan Novi yang mengaku jika selama menjadi ketua yayasan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dalam bentuk apapun, nyatanya berbanding terbalik dengan pernyataan Denny Sumargo yang turut membuka jika dirinya selama terlibat dalam donasi Agus Salim hingga terjadi konflik berkepanjangan, kerap memberikan uang baik untuk Novi maupun Gary. Kini pernyataan Novi yang mengaku bersih dan siap diaudit selama memimpin yayasan menarik perhatian publik. Dan gue nggak mau perpanjang aja, intinya gue mau perpanjang. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi, waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Yayasan, kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga. Dari dana CSR saya. Jadi, saya itu ngeluarin duit. Kabar Yayasan Peduli Kemanusiaan yang selama ini bergerak di bidang sosial dengan membantu orang yang kesusahan yang akan diaudit secara eksternal mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali barisan mantan kuasa hukum Novi. Ia mengingat selama ini mantan pegawai pramugari itu menjadi otak di balik kisruhnya uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang menyeret banyak pihak. Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus Salim sudah sejak lama meminta Yayasan Novi yang saat ini dipimpin oleh Gary untuk segera diaudit. Farhad mencurigai ada penyimpangan dan kejahatan yang terjadi selama ini. Dan berikut tanggapan sejumlah kalangan atas konflik di tubuh yayasan yang dikabarkan akan segera diaudit secara eksternal. Ketua yayasan dalam hal ini yang baru yaitu Gary Julian. Nah, kalau memang betul sudah digunakan dan dipakai untuk akomodasi transportasi, oke iya. Tetapi apapun itu kan masyarakat lagi juga menyoroti nih ya persoalan polemik ini. Nah, solusinya adalah bagi saya bagaimana menyampaikan secara transparansi ke publik hasil audit. Ya, dan mana audit tersebut diajukan atau dilakukan oleh atas permintaan yayasan. Itu aja untuk menyelesaikan masalah ini. Audit dan laporan itu kan beda. Yang saya melihat bahwa Bang Gary menyampaikan secara publik kan laporan tuh ya ke Kemensos. Apakah laporan itu berdasarkan audit tutup tahun, audit 6 bulan atau audit dari dana 1,3 miliar? Itu pertanyaan saya. Karena gini ya, apa yang diatur dalam Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan, audit itu adalah audit akuntan publik. Ada dasar dan syarat audit. 1, apabila dana tersebut dalam hal ini dana publik yang di atas 500 juta atau di bawah 500 juta itu kan audit internal boleh. Kalau di atas boleh, ada pihak luar. Dalam hal ini audit dari luar. Dalam hal ini bukan dari internal yayasan ya, tapi dari luar, yaitu auditor akuntan publik yang memiliki legalitas dan terdaftar dan terakreditasi. Itu yang dibenarkan. Nah, siapa badan atau lembaga yang nanti mengaudit? Ya itu tergantung kepada para pihak dari yayasan. Karena apapun itu masyarakat lagi menanti hasil audit itu, ya kan? Jadi pada intinya saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Dari awal saya udah bilang, yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman nih uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama
penyumpulan donasi itu Nopi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Nopi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Nopi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya, tiba-tiba kayak main-main. Ketika ada keluar dari yayasan, penggantian, kemudian ada pergantian, kan semestinya ada SK yang harus dikeluarkan atau ada rapat yang dikeluarkan berita acaranya seperti apa. Nah kalau kemudian Novi sendiri katanya keluar dari yayasan tapi katanya mau melaporkan Gary adanya penggelapan, ini kocak. Orang udah keluar kemudian melaporkan orang yang menjadi ketua yayasan. Nah ketua yayasan juga sekarang keluar lagi, yang bertanggung jawab atas yayasan siapa? Pendiri lah. Di situ ada dewan pengawas, ada dewan pembina. Itu harus mempertanggungjawabkan secara keseluruhan. Jadi mau kabur ke liang semut pun akan terkejar sendiri. Gak bisa lari atas tanggung jawab yang sudah terjadi. Karena pada saat peristiwa terjadi, ketuanya masih Novi, PLT-nya masih Gary. Ya sedih sih, jujur sedih ngelihat berita-berita tentang Tenovi, karena ya aku sendiri yang merasakannya gimana dia bertanggung jawab sama Bang Icang. Ya sedih, cukup sedih. Semoga Tenovi bisa lewatin segalanya sih dengan baik. Bang Densu, Bang Gary, bahkan Bang Gary kan juga memang sempat nemenin Bang Icang buat paspor. Memang nggak ada masalah sih kalau mereka semuanya baik. Supportnya kalau buat Tenovi selalu kalau ketemu Bang Icang jangan ngerasa sendiri. Bang Icang ada saya, kapanpun Bang Icang butuh saya, insya Allah saya bantu. Selalu ngomong gitu, sampai kapanpun Bang Icang nggak bakal saya lepas gitu-gitu sih. Kalau Tenovi selalu menanyakan duluan, Bang Icang gimana kabarnya, Bang Icang gimana gitu-gitu sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.